sahabat sekalian, ini tempaan yang luar biasa. Tentu saja beliau bukan anak mama gitu ya. Misalnya anak mama itu gini, yang dari kecilnya misalnya dia eh, apa ya? Jadi teman-teman sekalian ngelihat anak kecil ya. Kalau Anda punya anak, kemudian Anda ngelihat anak kecil itu, terus ada respon orang tua terhadap anak ini yang berbeda-beda. Contohnya begini. Saking sayangnya orang tua dengan anak itu, maka orang tua melarang anaknya, kamu jangan bermain-main keluar sana, nanti kamu jatuh. Jadi tidak membiarkannya jatuh. Kamu jangan nggak usah latihan sepeda, kamu nanti jatuh, kalau jatuh kamu nanti luka. Orang tua melarang anaknya terluka. Anak yang seperti ini, suatu ketika tumbuh dewasa, dia tidak sanggup dengan luka-luka. Mengapa dalam Islam itu kemudian kita bagi sohibul kurban itu disunatkan untuk menyaksikan peristiwa penyembelihannya, atau malah lebih bagusnya dia yang menyembelih sendiri, supaya kemudian kita itu juga mengalami sebuah perasaan pengorbanan yang nyata dan totalitas. Misalnya ada orang yang tidak sanggup ngelihat darah keluar. Nah, padahal dalam hidup ini kadang-kadang kita harus berdarah-darah. Kalau kita lihat, Ustadz Hilmi itu dilatih dalam satu keluarga yang memang sangat kokoh pendidikannya. Sehingga kalau kita lihat kemudian ya, kita semuanya menerapkan pola asuh kita kepada anak itu seperti apa, itu nanti akan sangat membentuk plafon jiwanya. Anak yang tidak dibolehkan untuk berinteraksi dengan masalah-masalah, maka dia akan mengalami plafon jiwa yang rendah ketika mereka dewasa. Jadi anak jatuh itu bagian dari dia latihan dalam menghadapi kehidupan nanti, bahwa suatu ketika dia juga akan bisa terjatuh dalam aspek-aspek yang lainnya. Anak terluka itu adalah bagian dari latihan, bahwa suatu ketika nanti mereka juga bisa terluka dalam bidang-bidang yang lainnya. Jadi itu sesuatu yang natural dalam kehidupan ini ya, bahwa anak mengalami kesulitan itu juga mereka nantinya dalam kehidupan berikutnya itu juga akan bisa mengalami kesulitan-kesulitan. Anda bisa bayangkan kalau anak itu tidak diperbolehkan untuk mengalami kesulitan. Jangan nyuci piring nak, itu sulit loh nyuci piring itu. Nanti piringnya jatuh pecah, kamu nanti luka tanganmu. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengalami sesuatu yang nanti bisa berdampak kepada dirinya, padahal itu latihan gitu. Kamu nggak usah masak, karena masak itu capek. Jadi dia nggak boleh capek gitu. Nah, anak seperti ini pasti akan punya plafon jiwa yang sangat rendah. Tapi kalau kita membiasakan anak-anak itu dengan berbagai macam hal yang pembiasaan, makanya anak-anak kampung ya, Anda lihat di orang-orang yang dulunya tumbuh di kampung, yang orang tuanya itu ngajak dia ke sawah, ngajak dia untuk, kalau istilah di Jawa itu angon gitu ya. Angon itu apa? Menggembala hewan gitu. Nyari rumput itu Anda anak milenial tidak tahu ya nyari rumput itu. Jadi kalau orang kampung besar di kampung itu ngerti yang namanya nyari rumput itu, bahwa dia itu punya peluang untuk tangannya kena sabit. Jadi kalau sabitnya itu tidak lancip, maka akan susah untuk digunakan mencari rumput itu. Akhirnya kemudian setiap kali akan mencari rumput itu sabitnya diasah sampai sangat lancip itu ya, yang biar nanti mudah untuk digunakan untuk menyabit mencari rumput itu. Dampaknya apa? Tangannya bisa kena gitu. Nah, tangan kena berdarah, dia pulang sambil gotong rumput dan mengatakan kepada ayah ibunya, tanganku tadi kena sabit gitu ya. Itu orang tuanya juga tidak gelisah, tidak cemas, selalu mengatakan, kalau begitu mulai hari ini kamu nggak boleh menyabit lagi, nggak boleh mencari rumput lagi. Nggak begitu orang tua di kampung-kampung itu. Kasih aja dia dengan obat-obat tradisional ya. Jadi ada tumbuh-tumbuhan tertentu di halaman rumahnya yang begitu ngelihat anaknya berdarah langsung diambilkan, ditempelkan, dan lukanya sembuh gitu ya. Dan besok dia sudah mencari rumput lagi gitu. Seperti ini ya, dia menggembala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penggembala kambing, penggembala domba gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kecilnya sudah berdagang gitu. Jadi bukan anak mama yang nggak boleh kemana-mana, yang cuma main gadget doang dan duduk di kursi, duduk di tempat tidur sambil rebahan ya. Jadi generasi rebahan yang tidak ngerti nyangkul, tidak ngerti menggembala, tidak mengerti nyari rumput itu ya, itu akan berbeda plafon jiwanya itu dengan mereka yang pernah mengalami masa-masa seperti ini di masa kecilnya. Makanya antara kita berharap anak kita itu menjadi seseorang yang tangguh dengan bahwa kita itu memberikan
sentuhan kasih sayang kepada dirinya itu kita harus meletakkan dengan proporsional. Jangan sampai kasih sayang itu menyebabkan kita menjadi melarang anak-anak kita untuk mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang itu padahal bagian dari proses pembekalan bagi dirinya secara natural gitu ya. Nah itu bukan dari, contohnya gini, apakah Ustadz Hilmi itu adalah orang yang belajar ilmu terus-menerus sehingga kemudian ilmunya itu yang menyebabkan dirinya akan punya plafon jiwa yang tinggi? Tentu saja tidak begitu. Bukan hanya belajar ilmunya, tapi beliau prakteknya ya. Beliau belajar ilmu, beliau di pesantren, beliau belajar syariah, lalu kemudian beliau realitas-realitas di dalam kehidupan nyata. Itu yang membentuk sampai memiliki plafon jiwa yang sangat tinggi gitu. Jadi tempaan dalam kehidupan seseorang itu menyebabkan orang itu memiliki sebesar apa kekuatan dan plafon jiwa yang dimilikinya gitu ya. Ini nanti penting untuk bagaimana kita melakukan proses pendidikan kepada anak-anak kita.